Oke. Ya, selamat malam Bro Dansi semua yang ada di YouTube maupun di Facebook PSI. Malam ini kita akan berbincang soal film nih. Karena kita udah kedatangan dua orang yang keren banget. Mas Fajar Nugros sama Mbak Gina S. Nur. Ini senior saya nih Mbak Gina ternyata di UI. Baru tahu sekarang juga. Tadi nyari-nyari bio gitu ya. Mbak Gina ini adalah orang di balik Dua Garis Biru gitu ya. Siapa sih yang nggak nonton? Terus kalau Mas Fajar ini adalah orang di balik US Band yang membawa Jawanisasi atau bahasa daerah ke ini ya, ke kancah internasional gitu ya. Jadi kita bangga nih jadi orang Indonesia karena bahasa daerah kita akhirnya bisa diterima juga di internasional. Malam ini kita akan berbincang soal banyak lah ya, soalnya aku juga pecinta film. Baru-baru ini aku ngelihat acting Joe Taslim di film Mortal Kombat itu kayaknya wah gitu ya. Apalagi Mortal Kombat tuh ya kalau buat anak yang seumuran aku gitu itu kan game masa kecil banget gitu. Kayaknya seru banget gitu dan dia jadi Sub-Zero salah satu yang legend lah kalau di Mortal Kombat. Tapi abis itu kita punya kemarin gitu ngebaca surat terbuka untuk Presiden Jokowi, kita juga agak-agak sedih gitu penikmat film bahwa ternyata memang pandemi begitu keras ya, bukan hanya melanda kita, maksudnya bukan hanya di penjara nih, tapi juga ternyata insan film cukup dalam akibatnya terhadap insan film gitu. Dan di sini ada Mbak Gina yang juga kemarin ketemu Pak Jokowi. Jadi kita akan dengar ceritanya. Tapi sebelum kita dengar cerita seru dari Mbak Gina, yang tadi Mas Fajar juga udah mulai nanya-nanya gitu ya. Gue yakin Mas Fajar juga pengen dengar nih. Kita akan dengar dulu dari Mas Fajar yang baru aja mungkin, aku nggak tahu nih udah selesai atau belum, Balada Si Roy. Katanya itu di-shoot pada saat pandemi. Nah, kita mau tahu nih Mas Fajar, kira-kira gimana sih ekosistem kita selama pandemi ini? Udah setahun nih Mas Fajar kita di dalam pandemi. Bagi insan film tuh apa sih implikasinya? Oke. Monggo Mas Fajar. Ya, selamat malam teman-teman. Yang pertama sih sebenarnya ya saya sih memberikan appreciate ke para produser. Waktu itu saya syuting di pandemi itu pertama US Band 3. Jadi dia sempat syuting di awal pandemi, kemudian break setelah 3 hari syuting, baru kemudian syuting lagi setelah pandemi gitu. Nah, aku harus appreciate para produser ini karena di tengah ketidakpastian bioskop, which is itu waktu itu masih main bisnisnya adalah ke bioskop gitu ya, dan para produser tetap mau untuk mengeluarkan atau invest gitu ya dananya mereka untuk membuat film. Karena ketika film itu dibuat, maka akan ada sekian kru, sekian kerabat kerja yang bisa melanjutkan hidup. Karena banyak dari kru film ini kan memang dia harian, dia bayarannya harian gitu. Istilahnya freelance gitu, yang kalau nggak kerja, nggak gerak, nggak keluar rumah ya nggak makan gitu. Yang kemudian karena itu tuh aku harus appreciate para produser yang mau tetap menggerakkan roda produksi. Nah, kemudian tentu saja banyak banget ininya biaya tambahan yang harus dikeluarkan karena harus melewati sekian tes. Waktu itu masih yang rapid test yang ditujes gitu. Kalau ada apa-apa baru swab test naik lagi masih 2 jutaan gitu. Dan itu terjadi setiap 14 hari sekali. 14 hari karena inkubasi di samping itu ya. Nah, sekitar 30% lah biayanya mungkin Gina bisa lebih ini. Terus dan itu terjadi di awal-awal dulu pada saat ketidakpastiannya masih sangat gimana ya sistemnya, gimana ya protokolnya dan sebagainya gitu. Kalau ada apa-apa lari kemana gitu. Jadi itu terus itu di awal-awal kalau US Band. Nah kalau Balada Si Roy itu sudah settle menurutku ya, biayanya sudah jelas. Kemudian sudah ada swab antigen, kita sudah meninggalkan rapid. Swab antigennya tetap ya nggak sampai jutaan tapi 200 ribuan sekian lah gitu. Dan itu terjadi setiap 10 hari sekali, seminggu sekali, 2 minggu sekali gitu. Dan biaya tetap tinggi.
Karena untuk membuat kru itu disiplin memakai masker aja kita harus ada tim khusus gitu, tim medik, tim protokol yang mengawasi orang-orangnya nggak kita kenal, yang kita hire punya satgas gitu ya? Iya, punya satgas yang mengikuti gitu. Nah itu jadi tapi gini, maksudnya adalah bahwa kalau industrinya tidak jalan, produksi ini ya kita akan kesusahan untuk jadi pada saat pandemi ini ya paling nggak kita harus memberanikan diri, yang penting jelas protokolnya dan sebagainya gitu. Resikonya menjadi syuting film itu kan sudah tidak pasti ya. Tanpa ada problem yang kita buat aja pasti akan berpengaruh dengan cuaca, dengan genset yang tiba-tiba meleduk, dengan catering yang datang terlambat, dengan banyak hal gitu. Nah kalau ini kan juga ketambahan satu beban ini. Nah kalau setiap kali kita mau tes pasti kita deg-degan siapa nih yang kena gitu. Terus kalau yang kena adalah chief-chiefnya, director, yang nggak bisa digantikan gitu ya, DOP, amit-amit kameramennya, misalnya pemain utama, pemain link satunya gitu, kita harus ganti cepat atau bagaimana, atau break dan sebagainya. Dan itu kan ketika break makin budgetnya makin besar lagi. Jadi ya kita berharap pandemi ini segera berlalu. Aku sih udah sangat, kalau harus syuting lagi di era ini sih ya aduh lelah sih gitu sih. Dan ada rasa nggak adil gitu ketika, ngerti nggak sih, kita ke daerah gitu yang melihat warga mereka tidak bisa jualan, mereka harus kehilangan pelanggan walaupun tokonya buka, terus mereka melihat kita kerja ya butuh duit, sementara kita juga butuh duit, terus gimana nih gue melihat wajah-wajah kayak gitu yang duh Bu, kita juga syuting ini nyari uang nih buat teman-teman atau buat kita juga, tapi pedagang-pedagang itu juga ya kita juga ngerti, tapi kita juga butuh, berarti harusnya udah boleh dong kita jualan gitu. Itu kan rasa-rasanya gitu tuh agak nggak ini ya. Makanya tuh kadang saya ngerasa saya nggak ngerti ya, pemerintah kita tuh kadang-kadang gini, nggak ngomongin tiba-tiba ngomongin pemerintah ya. Maksud gue tuh ada gini loh, maksudku tuh gini loh, kayak dulu kita ngerasa Kementerian Kesehatan itu kok nggak ngapa-ngapain ya, dalam tanda kutip ya. Mereka tentu ngapa-ngapain. Maksudnya rasa yang aku dapat gitu. Sementara kok kita di sosmed ngelihat Menteri Pariwisatanya sudah ngasih buzzer buat piknik, buat apa. Sebenarnya kan ini mereka sama-sama kerja. Cuman kok kenapa yang lebih kelihatan Menteri Pariwisata dibanding Menteri Kesehatan? Maksudku gitu loh. Harusnya kan kalau kita ngerasa waktu itu mungkin ngerasa Menkesnya ada, Menkesnya maksudnya lebih berasa, wah ya emang kesehatan diurusin, protokol apa. Menterinya bilang kita tenang dan apa membuat kita tenang. Ketika Menkesnya Menteri Pariwisatanya melakukan campaign pariwisata itu dengan buzzer, kan dia juga menyelamatkan orang-orang pariwisata dong, hotel apa, dan ada juga pekerja di situ. Jadi dia harus do something kan. Nah, ketika dia do something, kenapa kita lebih merasa pariwisatanya lebih naik daripada yang Menkes kan gitu loh dulu itu. Mungkin sekarang situasinya udah berubah ya. Gitu. Nah Indonesia tuh kadang begitu, maksudnya ya kita kan nggak nyalahin Menteri Pariwisata kalau dia doing job gitu. Cuman maksudnya keseimbangan itu yang aku ngerasa tuh kadang kita nggak ada. Itu sih. Mungkin nanti bisa Gina. Siap. Sedikit lagi Mas, aku pingin nanya sebenarnya soal ini Mas, soal apa namanya, ya sebenarnya kan bioskop udah dibuka udah lama ya, udah dari tahun lalu gitu, dari Oktober. Ya. Tapi banyak yang masih takut gitu, banyak yang masih takut untuk ke bioskop gitu, dan bahkan sekarang ya itulah ya. Kalau menurut Mas Fajar sendiri nih, gimana nih kita sebagai insan film gitu, kalau ingin mendukung misalnya gitu, mendukung perfilman dalam negeri tuh, apakah ke bioskop itu adalah salah satu bentuk dukungan, atau mungkin Mas Fajar lebih memilih ya lu jangan nonton bajakan dong gitu ya, misalnya gitu ya, karena gitu udah capek-capek nih bikin, tiba-tiba dibajak gitu kan, ini gitu. Kira-kira gimana tuh Mas? Ya sebenarnya adalah main utama film kita, memang produk film kita masih ke bioskop, ya kan, sampai kemudian naik menjadi OTT, pelanggannya naik sampai 7 juta sekarang ini gitu. Sampai kemudian yang aku khawatirkan sebenarnya bukan soal bioskop kelak atau mati atau enggak sih. Tapi remaja sekarang jadi merasa tidak perlu dengan bioskop, itu yang aku khawatirkan ke depannya. Okay. Kita tuh sudah kehilangan budaya menonton kan. Bahwa tiap weekend kita menonton, itu kan generasiku aja sudah, ya dulu ngapel kita akan nonton, dulu masih ada begitu-begitulah. Nah ini kalau semakin lama wabah ini dan makin lama remaja tidak ke bioskop, aku khawatir itu tumbuh di benak mereka gitu. Walaupun aku merasa bioskop gak akan mati sih, kita sedang mencari alternatif aja kan.
Kayak air ngalir, manusia kan selalu nyari alternatif kan gitu. Jadi itu sih. Nah, problemnya adalah kita tuh nggak tahu gimana cara komunikasinya negara ini. Jadi kayak kadang-kadang ya soal tembakan termometer di tangan atau di jidat aja kita ribut. Gimana kita bisa menjelaskan ke penonton bahwa ke orang Indonesia bahwa tidak pernah ada kok klaster bioskop gitu. Tidak pernah ada kok masalah di bioskop, orang di restoran aja sekarang udah bisa nongkrong-nongkrong, udah bisa makan, orang sudah bisa 2 jam naik pesawat ke mana, Bali mungkin, ke Medan mungkin, enggak. Kan itu sama, sirkulasi udaranya pesawat sama bioskop kan sama. Bioskop juga sudah nambah banyak hal gitu. Ketakutan mereka kan ada di dalam ruangan, gelap, kemudian udaranya seolah-olah tidak ngalir gitu ya, jadi kita jadi ada apa-apa gitu. Kan itu doang ketakutan itu, dan tidak ada yang berusaha membantu menjelaskan itu. Kan kita tidak bisa meminta bioskop do that langsung kan. Bioskop kan promosinya hanya di layarnya dia nggak ada orang, dia melakukan apa gitu. Ya. Jadi yang membantunya itu, walaupun sekarang mungkin sudah ada alternatif cara menonton, tapi itu hanya pilihan menurutku. Orang tetap akan kangen ke bioskop kelak. Oke, siap. Oke, kalau gitu kita tahan dulu nih. Menginterogasi Mas Fajar lebih dalam. Aku mau geser dulu ke Mbak Gina. Halo Mbak Gina. Halo Goba, teman-teman PSI semua. Siap. Nah Mbak Gina nih kalau nggak salah satu yang memperjuangkan, aku nggak tahu nih apakah dari ikut menulis surat terbuka atau hanya kemarin kebetulan aja yang sempat jadi berdiskusi dengan Pak Presiden Jokowi gitu. Gina yang nulis. Aku nggak berani bilang gitu Mas Fajar. Ya, sebenarnya pengen nanya. Ngebras nih gosip. Hoax itu Mbak ya. Gimana tuh Mbak? Tapi boleh diceritain nggak Mbak? Apa sih sebenarnya keresahan utama teman-teman yang menulis Aku yakin menulisnya pasti bareng-bareng gitu ya. Teman-teman yang menulis surat itu gitu. Insan Film kemarin itu. Gimana Mbak Gina? Terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau ditanya kenapa sih filmmaker ini akhirnya berkumpul juga dan mengirim surat terbuka untuk presiden, bahkan kemudian melakukan audiensi ke presiden setelah sebelumnya ke Kemenparekraf gitu. Jadi seperti melanjutkan apa yang Nugros bilang, mungkin saya harus kasih tahu dulu bahwa menggambarkan dulu bagaimana sih ekosistem industri perfilman Indonesia. Jadi namanya ekosistem kita tuh luas dan ada banyak bagian lah, dari nama pendidikan, pengarsipan, kemudian ada tiga yang menjadi penopang ekonominya, yaitu ada produksi, yaitu syuting film dan lain-lain. Kemudian ada juga distribusi dan eksibisi yang kita kalau eksibisi ada yang ke bioskop dan juga ada ke misalnya ke OTT, TV dan lain-lain gitu. Nah, yang terjadi saat ini adalah sepanjang pandemi itu sudahlah kita sejak bulan Maret 2020 ya, berarti ya 2020 kita ini tuh tiba-tiba berhenti semua. Jadi itu padahal sejak 2016 setelah film dicabut dari daftar negatif investasi, kita tuh lagi naiknya industri perfilman kita, naik 20% per tahun, dan kemudian sampai di 2019 itu puncaknya jadi ada 129 film dan menghasilkan 51,7 penonton. Gitu, gede banget ya gitu. Nah, ekosistem ini secara ekonominya ditopang sama bioskop. Jadi 90% roda ekonominya tuh ya sumbernya tuh dari bioskop. Jadi betapa besarnya film itu dan 90% dari bioskop, dan filmnya sendiri tuh menyumbang 15 triliun lah untuk GDP Indonesia keseluruhan gitu per 2019. Nah, tapi per 2019 kita tuh cuma sisa 3% karena bioskop ditutup. Jadi produksinya, biaya produksinya, syuting dan lain-lain tuh naik 30% karena ada biaya protokol kesehatan, perizinan dan lain-lain. Kemudian
ketika kita mau udah jadi nih filmnya, tapi aduh gimana kita mau menunjukkan ke penonton gitu kalau bioskopnya yang menopang hidup ekonominya tuh bener-bener mati nih gitu. Sempat udah dibuka tapi ya itu seperti Nugroho bilang, belum ada yang benar-benar bisa meyakinkan masyarakat kalau bioskop ini aman karena psikologis bentuk ruangannya kan gitu, gelap, tertutup dan lain-lain gitu. Nah, padahal kalau diteliti nih, jadi itu bahkan kayak di Korea Selatan tuh bahkan enggak pernah ditutup bioskopnya. Terus kemudian di Jepang setelah 2019 setelah 2020 ini kemudian mereka buka lagi, bahkan mereka memecahkan box office rekor box office setelah 19 tahun dengan Demon Slayer. Di Tiongkok yang terjadi adalah lebih gila lagi, mereka mengalahkan Hollywood di masa pandemi sebagai pasar terbesar gitu. Dan kita Indonesia sebenarnya per 2019 itu adalah pasar terbesar 10 sedunia. Bayangin udah potensinya segede itu gitu. Nah, tapi kenapa sih di negara lain yang tutup malah makin berkembang gitu? Kenapa kalau di Indonesia tuh ada gitu? Nah, setelah kita teliti gitu, kita ngumpul duduk bareng-bareng, oh ternyata tuh sebenarnya di bioskop itu tuh cenderung aman gitu. Jadi dan ada beberapa penelitian baik di Jepang maupun di salah satu staff dari John Hopkins, sebentar saya bacakan. Jadi dari Hitoshi Oshitani, ahli virologi di Tohoku Jepang, dia tuh bilang kalau misalnya ya itu dia klaster itu tuh terjadi ketika orang-orang itu tuh berhadap-hadapan, bersentuhan, narik dan lain-lain. Tapi once mereka kayak di kereta gitu, yang mereka berada di ruangan tertutup dalam jangka waktu lama, tapi nggak berhadapan, nggak ngobrol dan lain-lain, seperti juga di bioskop, itu tuh tingkat penyebaran untuk penyebaran coronanya COVID-19 itu rendah sekali. Kalau penelitian di Cina itu tuh cuma 0,32%. Nah, bahkan bioskop pun melakukan usaha untuk meningkatkan keamanan di bioskop dengan cara mereka bikin UVC, ngasih HEPA filter kayak di pesawat, dan bahkan secara struktur bioskopnya pun 10-15% itu memang selalu disisakan untuk udara segar masuk gitu, walaupun sebelum pandemi itu udah ada gitu, udah SOP standarnya bioskop. Nah, karena kita tahu kebutuhannya mandek dan lain-lain, akhirnya kita berkumpul lah di 100 hari di Clubhouse pada saat itu. Ini sorry ada azan ya. Dan yang terjadi kemudian ternyata untuk pertama kalinya tuh setelah nyaris setahun, semua orang tuh ngumpul karena punya kegelisahan yang sama. Jadi semua orang tuh ada yang biasa ada peer group A, peer group B, ini kali ini ngumpul duduk bareng, oke kita harus bareng nih. Ya namanya 3 pilar utama itu produser, eksibitor sama distributor tuh ya udah ngumpul jadi satu dan bilang oke kita apa yang kita harus lakukan untuk menyembuhkan, untuk memulihkan perfilman kita. Nah, karena itulah dengan basis science, dengan basis bahwa kita ingin memberikan yang rasa aman untuk penonton dan juga yang terbaik untuk penonton, tapi sekaligus menyelamatkan industri kita, maka yang dilakukan adalah kita harus audiensi nih ke kementerian terkait, kemudian ke presiden untuk bisa memberikan, semoga mereka bisa memberikan stimulus untuk perfilman Indonesia gitu. Cocok kan? Jadi ada Clubhouse juga nih ya, ini ya, ada sumbang sih sosmed baru ini ya terhadap dunia perfilman kita ya. Nah, pada dasarnya emang semua orang tuh butuh berkumpul, cuman butuh kayak forumnya aja nih kayak gini. Sekarang kita kan berkumpul kan satu sama lain gitu, thanks to Zoom dan YouTube gitu. Nah, yang terjadi itu sebenarnya adalah kegelisahan ini tuh kadang-kadang tuh ya punya bottleneck-nya masing-masing, dan ketika ada momentumnya dan itu jadi terus lancar, itu yang harus dijaga gitu. Makanya progresnya tuh setelah dari Clubhouse, kemudian ke Kemenparekraf, kemudian ke Presiden, dan kita akan ke Menko Perekonomian Erlangga gitu, Pak Erlangga, yaitu cepat sekali dan harus dirawat baik-baik secara bersama gitu. Siap. Tapi the best part belum diceritain ya Mbak Gina nih.
pas ketemu Pak Jokowi tuh ngomongin apa Mbak Gina? Oke. Tadi Mas Fajar juga udah nanya kan di awal, bahkan sebelum acara ini dimulai dia langsung nanya, gimana Pak Presiden? Gimana Mbak Gina? Kasih dong hintnya gitu sedikit, jadi, kira-kira. Pas ketemu Pak Presiden gitu, mungkin karena pada dasarnya Pak Presiden tuh memang suka nonton kali ya, jadi punya ada engagement emosi lah terhadap subjek ini gitu. Beliau sadar potensi perfilman, bahkan beliau adalah presiden yang mengangkat daftar film dari daftar negatif investasi, itu prestasi beliau gitu. Nah, kemudian yang terjadi adalah beliau beliau amat sangat empatik, paham sekali kondisinya dan bilang kalau setiap industri itu tuh punya masalah masing-masing, tapi yang kita harus sepakat dengan titik pijak yang sama adalah masalah kesehatan, kemudian masalah kita bareng-bareng memulihkan ekonomi Indonesia. Nah, setelah itu beliau bilang ya kita akan bergerak, dan beliau bersama Pak Sandi waktu itu ya bilang bahwa kita akan mendukung dengan cara yang pertama-tama ya vaksin dulu untuk para pekerja ekonomi kreatif gitu. Vaksin, kenapa sih vaksin itu penting? Ya karena kan seperti Nugros bilang tadi, ketika kita syuting di tempat umum, kadang-kadang tuh bahkan masih suka diusir ya Gros ya, karena masyarakat tuh khawatir gitu. Tapi ketika kita berkerumun soalnya ya. Berkerumun, tapi ketika kita hadir gitu dengan sudah divaksin, terus kemudian kita sudah melakukan standar operasional prosedur kesehatan yang baik gitu, maka kita berharap untuk nggak jadi klaster nih minimal. Nah, dengan adanya vaksinasi, insya Allah juga progresnya makin baik lah ketika kita dukung bersama-sama ya. Semoga yang ada di bioskop itu tuh orang-orang mau ke bioskop kembali gitu. Dengan apa caranya ya, dengan yaitu produser diberikan stimulus minimal nggak rugi aja untuk terus menggerakkan roda perekonomian, sehingga penonton tuh punya keinginan untuk kembali ke bioskop karena ada konten-konten baru gitu, seiring dengan tentu adanya kampanye untuk mengembalikan rasa percaya ke bioskop. Kita nggak bilang kalau di bioskop tuh 100% aman, ya di rumah aja nggak 100% aman kan, tapi di masa sulit seperti ini, di mana kita terus bergerak, kita harus bisa punya manajemen resiko gitu. Kita paham, kita lebih kritis, dan kita bisa melihat fakta yang ada tuh dengan lebih lucid gitu, dengan lebih waras gitu. Jadi kita nggak terjebak dalam ketakutan sehingga memandangkan banyak hal gitu sih. Oke, thank you Mbak Gina. Aku geser dulu lagi ke Mas Fajar nih. Kalau dari Mbak Gina ternyata gitu Mas Fajar. Jadi kayaknya lumayan didukung nih ya, Insan Film nih, dapat angin segar gitu. Kita nggak tahu nih, semoga sih setelah Pak Presiden turun tangan, ya kami para penikmat film juga jadi pede gitu ya, jadi berani lagi untuk ya menikmati film dengan di bioskop, karena tadi Mbak Gina bilang 90% ya ada di bioskop. Dan aku juga dapat data yang mencengangkan bahwa ternyata tadi Mbak Gina juga bilang bahwa kita udah menembus 10 besar dunia nih, industri film kita. Jadi sebenarnya ya kan selama ini kayaknya ini nggak boleh dicoel-coel nih kalau di partai politik nih, pendukung Korea gitu. Pendukung Korea kan kayaknya sangat ini ya, militan ya, dan nggak boleh kita colek. Kita boleh berantem lah sama semua faksi, tapi jangan sampai berantem sama kalau di Twitter gitu ya, yang belain langsung banyak banget. Nah, kira-kira kapan sih Mas Fajar melihat film kita nih gitu, film kita akan punya pendukung militan yang sama gitu kayak film Korea, tapi mungkin bukan di Indonesia kali, mungkin malah di luar negeri gitu. Misalnya kayak di Jepang, tiba-tiba orang Jepang seneng banget nih sama dangdut gitu kan, gue kan seneng banget ngeliat itu. Apakah memang kita udah punya, atau bahkan kita udah punya sebenarnya pasar itu, cuma kita nggak orang Indonesia suka nggak sadar aja tentang hal itu. Gimana Mas Fajar kalau ngelihat industri film ke depan nih? Aku sih yang pertama selalu aku ngomong bahwa sutradara kita, filmmaker kita ya, penulis dan sebagainya, itu juga produser, semuanya itu selalu pengen bikin film yang bagus, dan skill mereka itu ada. Cuman somehow ya, kesempatannya itu selalu ya mungkin belum lega buat mereka. Jadi gue selalu ngomong bahwa sutradara Indonesia itu kadang bukan berkreasi, tapi terbiasa untuk mengakali gitu, karena situasinya, karena
jumlah hari syutingnya, karena production value-nya gitu-gitu. Kalau mereka ya, Korea kenapa bisa sekarang sekeren Hollywood gitu? Ya budgetnya juga gede banget gitu. Aku sih masih selalu penasaran terhadap itu karena pada saat sebelum pandemi ini bioskop kita sedang berkembang loh. 21 lagi nambah layar, kemudian setelah aku melakukan tour promo Yo West Band di Jawa Timur itu, setiap kota ada bioskop-bioskop kecil. Betul. Yang sudah mulai tumbuh gitu. Dan CGV dan yang lainnya juga Cinemax mulai banyak gitu. Terus tiba-tiba kita arahnya itu sudah ke arah layar yang banyak. Iya, Gina bilang kita masuk 10 besar, tapi di saat layar film di Indonesia juga belum semua. Film kita paling box office baru 8 juta dari 250-290 juta rakyat Indonesia. Hampir tidak semua kota, semua rakyat Indonesia itu masih belum bisa totally mengakses bioskop kan. Baru 8 juta berapa persen itu gitu. Aku nggak jago di matematika, tapi jelas itu masih banyak banget kan rakyat kita yang belum bisa mengakses itu. Sebelum pandemi itu situasinya begitu. Nah, tiba-tiba pandemi ini dan ketika di Clubhouse itu sih aku mendengar bahwa eksibitor kita ngerasa bahwa ya aku harus berapa lama lagi bertahan. Ini jelas mereka berdarah-darah. Produser juga mulai berdarah-darah. Mereka bilang, ya mau gimana, apakah kita harus tutup? Jangan sampai tutup selamanya kan. Jangan sampai ini tuh dalam keadaan koma nih sekarang. Gitu. Produser yang tadi aku appreciate mereka tetap berproduksi di era wabah ini juga masih menahan banyak film. Kalau film tertahan dan belum tayang, artinya kan investasinya masih macet di situ. Aku sih yakin ada beberapa yang masih tertahan 100 miliar, berapa miliar dari produksi-produksi mereka yang belum tayang gitu. Nah, itu sih yang kedua, kegelisahanku sendiri itu adalah kenapa ya kalau film Indonesia itu relate-nya susah. Bahkan misalnya aku bikin Yo West Band gitu ya, 1 juta orang nonton, relate gitu. Itu hanya orang Jawa loh. Orang suku non Jawa masih tidak bisa relate terhadap itu gitu. Tapi kalau kita ngomong Korea, satu dunia bisa relate ke Train to Busan. Padahal bahasanya juga beda gitu ya Mas. Bahasa juga sama bedanya kan. Mungkin kalau kita orang Korea dengar orang Indonesia ngomong ya suaranya kayak aneh gitu kan mungkin di telinga kayak orang kita dengar orang Thailand ngomong gitu. Hanya terdengar tantung-tantung gitu. Tapi somehow produk-produk mereka bisa membuat relate satu dunia. Kita relate, kita nangis ketika film Hollywood begini, kita film Hollywood begana gitu. Nah, apa ya yang membuat kita berbeda? Itu tuh aku kadang-kadang masih ya bingungnya tuh di situ. Mungkin Gina juga akan bisa nambahin, tapi maksud aku kadang-kadang aku ada rasa ketidakpercayaan terhadap kita punya karya, terhadap film Indonesia gitu. Kayak contohnya misalnya zaman dulu kita ke bioskop gitu. Kita nanya, film Hollywood ini bagus nggak? Teman kita jawab, biasa aja. Tapi kita tetap beli tiketnya pasti. Itu Endgame bagus nggak? Aduh, biasa aja deh. Tetap aja aku beli, gue mau penasaran gitu kan. Bener juga. Cuma kalau kamu ke bioskop, banyak orang datang ke bioskop terus nanya ketemu temennya ngomong, itu film Indonesia ini bagus nggak? Bagus loh. Tetap aja dia nggak beli tiket. Masa sih? Pasti tetap akan masa sih ada film Indonesia yang bagus? Kadang-kadang tuh orang masih begitu, ada skeptisisme yang kadang-kadang harus kita dobrak gitu. Dan ini tuh kerja kerasnya sekarang jadi double banget karena kita harus membuat industri ini survive lagi dari ulang. Ini kayak restart dan harus menabrakkan itu gitu. Sementara kita berhati-hati production value-nya juga jangan sampai mulai ngaco lagi, kemudian jadi produknya menjadi semakin ya nggak ada orang sih bikin karya asal tayang asal gitu kan, nggak ada ya. Tapi dengan production value yang mepet, yang kecil gitu, pasti orang juga akan kesusahan sih. Filmmaker mana sih yang nggak akan susah? Zaman dulu kita ke bioskop gitu, kita nanya film siap. Mungkin aku langsung geser ke Mbak Gina nih dengan pertanyaan yang sama. Mbak Gina juga kan pasti punya experience tentang hal itu ya. Kira-kira gimana sih Mbak ke depannya gitu? Nah, ini menarik banget gitu untuk terusin Nugros. Ketika kita bicara apa yang membedakan perfilman Indonesia dengan perfilman Korea gitu. Kita harus ingat bahwa ada gerakan Korean Cool dari tahun 80-an. Jadi semua drakor, K-pop, apalagi yang ada hubungan sama Korea sampai makanan gitu yang nge-hip di Indonesia tuh bukannya tiba-tiba begitu aja. Ini 40 tahun yang lalu gitu ya. Exactly, ini adalah milestone panjang dari
dari gerakan strategi budaya mereka. Bayangin. Dan makanya ketika kita ngomongin soal kayak kita deh gitu, yang kelahiran 80-an, ini kita ada generasi yang dulu tiap minggu pagi nonton film kartun Jepang, ya kan? Iya. Terus ada Shinchan dan lain-lain gitu. Nah, tiba-tiba wibu kalau bahasa anak sekarang. Iya, tapi tiba-tiba ya bergeser gitu, dan kayak ke titik yang lain. Bahkan tuh dulu Korea itu tuh bener-bener mereka nggak mau ngambil pop culture dari Jepang, tapi mereka menumbuhkannya sendiri gitu. Nah, sampai kalau misalnya ngomongin soal perfilman, bahkan mereka tahun 2020 memenangkan Parasite gitu, Oscar kan gitu. Nah, makanya itulah yang saya berharap karena kita sekarang berada di titik pijak yang sama, lagi masa pandemi, susah lah bareng-bareng. Mudah-mudahan ini adalah saat kita untuk bersatu, belajar kerja sama bareng, untuk kemudian kita bisa gimana ya, fokus. Kita tuh melihat budaya Indonesia, film Indonesia itu tuh berapa puluh tahun yang akan datang, bahwa setiap strategi itu adalah legacy untuk pemerintahan selanjutnya, untuk generasi selanjutnya. Jadi bukan ganti pemerintahan terus diganti gitu, tapi ada basic fondasi yang kita punya milestone-nya per 5 tahun gitu misalnya. Nah, dengan demikian gitu akhirnya ya kalau misalnya sekarang kita berharap film kita, bayangin ya, satu episode drama Korea itu tuh sama dengan biaya syuting satu film Indonesia. Wow. 8M gitu. Ya iyalah bagus gitu. Tapi kan itu nggak terjadi dalam satu waktu gitu. Dalam satu malam gitu. Dan ada ekosistem yang dirawat bareng-bareng gitu. Yaitu ada pendidikannya, ada apresiasinya. Nggak cuma sekedar kita mikirin syuting doang atau bioskop doang gitu, tapi keseluruhannya yang harus dibangun, termasuk seperti kata Nugros tadi, kita mungkin ada kebayang gitu, ini orang Jawa kurang banyak apa sih di Indonesia, tapi kok film berbahasa Jawa tuh baru 1 juta gitu, tapi kenapa drama Korea segitunya ya? Ya iyalah Gros, tiap hari dia nonton film berbahasa Korea, musik berbahasa Korea, udah ada supply-nya nih gitu. Nah, tapi kan susah gitu. Bayangin dari sekian banyak produser yang berani memulai dalam bahasa Jawa, ya Pak Parwes. Sekarang kemudian ada base gitu, ya baru 2 PH, tapi kan nggak banyak gitu. Nah, jika kita punya ada Paragon, sobat ya, Ambiar. Ada Paragon, bener-bener ada Paragon di Netflix gitu, bisa nonton Sobat Ambiar. Ya. Bayangin itu baru 3. Berapa film berarti ya? Jowi's Band itu tuh ada 2, terus baru mau ada berapa Gros? Mau ada 4. Sobat Ambiar mau ada 1, baru 6. Ya ini kan sebenarnya potensinya masih gede banget kan, tapi kan semua itu harus dari bagian jadi strategi besar gitu. Nah itu sih sebenarnya. Kira-kira Korea itu punya strategi besar itu karena insan filmnya datang ke presidennya atau memang dari presidennya? Apa? Enggak. Jadi itu bareng-bareng. Atau karena sutradara ada yang dekat sama anak presiden? Enggak, jadi bukan gitu. Kita harus melihatnya bahwa ya manusia itu kan zon politikon ya. Kita harus masuk. Kenapa ada orang-orang ngumpul bikin PSI gitu. Nah, ya itulah yang harus ditumbuhkan gitu di para orang film kita gitu. Kita aktif dalam politik, kita berusaha untuk mengubah kebijakan, itu bukan berarti kita benar-benar involved di partai politik, tapi kita terlibat dalam kebijakan publik gitu. Nah, ketika kita bicara Korea, sutradara filmnya jadi menteri kebudayaan, dong gitu. Itu strategis banget, udah dipikirin gitu. Ya jadi akhirnya ketika mereka tahu oke, Korean Cool dan lain-lain ya itu adalah strategi jangka panjang gitu. Mereka bukan cuma kerja pemerintahnya doang loh, kerjasamanya sama para konglomerat budaya juga gitu, tech juga gitu. Jadi ya semua tuh strateginya tuh ya dipikirin gitu, itu sih. Ya kita gimana mau untuk peduli aja kita harus masih nyuratin kan? Ya, tapi kan Gros, at least kalau menurut gue ya negara lo tuh baru 75 tahun. Ya. Maksudnya gue selalu bilang, gue nggak tahu ya kalau misalnya kita percaya reinkarnasi di kehidupan sebelumnya, lo jadi apa, salah apa, lo lahir di negara di negara dunia ketiga kelas menengah pula. Makanya
Jadi itu adalah fondasi ketika kita mulai belajar berasosiasi, mulai belajar punya sertifikat untuk bilang, dan kita udah menurut gue udah waktunya kita mengumpulkan data-data yang ada. Jadi ketika kita maju tuh jelas tombaknya tuh apa gitu sih. Jadi makanya gue selalu ngomong dulu bahwa kenapa sih kita bangun kereta cepat, kenapa sih kita bangun MRT, London udah sekian puluh jalur, kita baru satu. Gue selalu ngomong ya emang harus dimulai sekarang, karena itu MRT bukan buat gue, tapi buat anak gue, buat cucu. Betul. Kereta cepat itu buat cucu, ya kita baru mampu bangun sampai Bandung, Pak Jokowi kali. Itu sih. Tapi poinnya aku setuju tuh. Tadi Mas Fajar bilang misalnya ada keraguan terhadap film kita gitu. Kayaknya enggak juga tuh Mas Fajar. Maksudnya keraguan itu kayaknya semua yang berlabel Indonesia itu kayak diragukan gitu. Iya, aku nggak ngerti kenapa. Memang kita punya punya mental itu gitu. Dan ini aku sebagai penikmat film dan juga insan politik misalnya gitu ya. Aku suka banget film dan politik gitu. Politik dan film pernah punya sejarah kelam sebenarnya. Film propaganda kita sebut. Tapi ternyata sejarah itu sekarang jadi sejarah yang baik, yang glorious gitu. Karena ternyata film juga membantu untuk menumbuhkan nasionalisme. Aku lihat banyak sekali film-film Hollywood itu yang ya elah nih kayaknya menjual gitu kan. Itu dulu menjual nasionalisme gitu kan. Gue dulu penasaran sama Hollywood. Kenapa bahkan di film Transformer yang ya murni hiburan gitu ya. Iya. Dia fiksi bisa breakdown gitu kan? Lewatin bendera Amerika. Yes. Jadi bisa itu maksudku. Bendera Amerika. Sementara kalau gue ngedenger, ya gue nggak ngomong ini ya, cuman kalau gue dulu di film-film indie gitu ya, anak-anak selalu, kenapa ada benderanya sih? Nasionalis banget film lu. Ada begitu loh kadang-kadang. Masih ada rasa begitu tuh ada begitu gitu. Nah, aku dulu Hollywood kenapa bisa begini ya? Apakah menteri kebudayaannya atau menteri siapanya lah manggilin asosiasi sutradara terus kalau lu ada satu shot bendera gua kasih lu insentif gitu misalnya. I don't know gitu. Indonesia dulu kabarnya waktu catatan si Boy aku ngerasa itu cara pemerintah Orde Baru untuk menunjukkan laki-laki Indonesia tuh begini loh. Lu harus sukses tapi jangan lupa agama. Aku kadang-kadang ngerasa iya ya jadi Mas Boy semua ya gitu. Kalau Balada Siroy sosok ideal gitu ya gitu. Tapi pemerintah yang setelah Orde Baru ini kok kayaknya enggak, kan pemerintah Orde Baru ngerti banget propaganda film dengan 30S dan terus-terusnya gitu. Iya betul. Walaupun menurut sejarah kelam lah. Kita kan bisa bangun sejarah baru dengan nasionalisme yang strong misalnya. Pada saat Orde Baru pun ya dibebaskan orang bikin film apa aja gitu. Ada ranjang something, ada sex something. Tapi mereka bikin Serangan Umum 1 Maret. Mereka bikin dulu yang 2 SD wajib nonton yang Sunan Kalijaga. Itu ada begitunya. Jadi kayak seolah-olah tuh dulu itu ya dipersilahkan lo bikin yang misalnya seks gitu atau yang dewasa banget gitu yang menjurus gitu ya. Yang mungkin orang merasa nilainya kurang baik, tapi pemerintahnya juga bikin lewat PFN atau lewat apa gitu yang baik gitu. Jadi diimbangi gitu Mas ya? Diimbangi gitu. Kalau sekarang kan nggak seimbang. Kita mau bikin yang begini, digeruduk massa, digeruduk ormas, dilarang ini. Jadi mereka bukan yang itu si Nugros bikin Jawa Band. Tapi orang Jawa nggak kayak gitu. Tapi biarin aja dia bikin, aku akan bikin film Jawa yang begini nih. Misalnya, kan silahkan aja gitu. Kita selalu lupa ada balancing-nya gitu. Nah, Gros menambahkan jadi itu salah satu yang membuat pop culture-nya Korea maju itu karena kebebasan berekspresinya dijamin, Gros. Itu penting banget di dalam perkembangan pop culture-nya. Nah, itu sebenarnya yang kita perlu itu ya gitu. Ya masalah kan dulu kita musuhnya cuma quote-unquote pemerintah kan gitu. Maksudnya kalau sekarang masyarakat juga ya, Mbak. Exactly, yang literasi pendidikannya kurang gitu. Jadi kayak kemarin gue ada di Clubhouse. Apa? Ada di Clubhouse orang ngomongin film Soekarno-nya Mas Hanung gitu. Ya, film Soekarno Mas Hanung kan sudah jadi, sudah tayang. Tinggal kalau lu nggak suka, lu nggak mengkritik maksudnya dan sebagainya. Ya lu bikin film Soekarno versi lu gitu. Ini kan founding father kita, tentu banyak hidupnya, banyak cara pandang, banyak point of view. Jadi biarkan aja Mas Hanung bikin itu. Ya, biarkan aja ini begini. Sampai protes. Kita belum sampai di itu, tapi era kita kayak
ini begini nggak setuju sikat, begini nggak setuju dituntut gitu. Queen aja yang di Netflix, kerajaan Inggris bilang keluarga kerajaan itu tidak mewakili kita ya, that's it, selesai gitu. Ya itu mungkin menurut gue salah satu poinnya sih yang legit gitu. Jadi maksudnya kayak akhirnya kepercayaan. Jadi filmmakernya terbatas ketika mengekspresikan, kemudian masalah SDM juga nggak semua bagus gitu SDM-nya, udah gitu penontonnya kayak, aduh apalagi sih yang bisa dieksplor gitu. Jadi ya banyaklah PR-nya gitu. Ya, siap. Tapi aku juga suka sama apa tadi poinnya Mbak Gina bahwa sekarang kita blessing in disguise karena ada COVID gitu, ternyata malah jadi nyatu nih gitu, malah jadi ngumpul dan duduk bareng membicarakan, dan inilah saatnya kita membicarakan soal apa perfilman ke depan gitu ya. Tapi aku masih curious tentang pembajakan gitu, tentang pembajakan. Ini satu sisi lagi tentang film yang menurutku juga buruk gitu ya. Dan gimana sih kondisinya tuh seburuk apa sih? Berapa sih loss yang didapatkan oleh teman-teman insan film karena pembajakan itu? Karena setauku kalau untuk film-film Indonesia, kalau nggak salah ya, pembajak kita juga punya hati tuh. Kalau nggak salah film Indonesia minim gitu dibajaknya, setahu aku ya. Aku nggak tahu tuh. Itu kan pembicaraan warung kopi aja gitu. Gimana dalam waktu 4 jam sekarang ya, kalau misalnya film Indonesia udah baru tayang nih di OTT dalam waktu 4 jam tuh udah dibajak gitu. Itu baru yang baru yang di sosial, baru yang di di link, kemudian ada di Telegram, belum lagi kayak di TikTok, di YouTube, dijual di Tokopedia, menyebut nama gue, dijual di e-commerce gitu. Nah itu banyak banget gitu. Nah tapi gue punya data soal si mana sih? Emang hebat nih calon ketua Pilar. Gila lo. Datanya banyak banget. Gue ngerjain PR luar biasa ya. Jadi ini menarik banget ketika kita bicara soal bajakan. Semua orang kan bilang, kan kalau bioskop nggak ada ya udah sih kita nontonnya di mana namanya, di dalam di TV aja gitu kan, bukannya 3 juta orang nih meningkat. Dan ini Mbak Gina, jiwa mahasiswanya keluar. Kayak zaman mahasiswa kan, nggak apa-apa kok gue fotokopi buku cuma buat gue doang gitu ya. Nggak gue jual lagi kok gitu. Nggak gue ini kok kan gitu ya. Kan zaman mahasiswa kita gitu kan. Ya ini ngebajak buku nih, tapi ya udah buat gue doang kok gitu. Gue nggak. Aku mahasiswa enggak. Nah, gimana Mbak Gina? Tapi itu menarik sih. Berarti kan sebenarnya udah dibiasakan sejak zaman mahasiswa gitu, kita dan bajakan gitu ya. Masalahnya lagi-lagi masalah akses, masalah kita nggak punya duitnya gitu waktu mahasiswa. Nah jadi tapi intinya kalau misalnya ada riset LPM UI per 2017, kerugian ekonomi akibat pembajakan di 4 kota aja, di Jakarta, Depok, daerah Sumatera, satu lagi satu daerah Jawa, itu tuh 1,495 triliun per tahun. Nah, secara nasional itu tuh 5 triliun gitu. Nah, itulah dan belum lagi yang pembajakan kalau menurut Mediapartners Asia tuh sepanjang 2019 itu merampas pendapatan sektor video online sebesar 1 miliar USD, US dollar gitu. Sedangkan mereka dapat keuntungan si para pembajak ini 400 miliar per tahun rupiah. Nah, itulah kerugiannya gitu. Itulah sebenarnya tuh kalau ditanya apakah belum mau jadi jawaban, bisa gitu OTT, tapi ya kebayang untuk pertama untuk menutup link bajakan aja itu delik aduan, dan itu panjang banget. Dan sekarang kita nutup satu muncul 3.000 gitu. Jadi itu emang problemnya kompleks banget, butuh sekali dan ini diminta sama presiden gitu segera agar Kapolri, kemudian Menkominfo, Parekraf gitu untuk segera kerjasama untuk menangani masalah pembajakan ini, karena kan sebenarnya ada uang negara dan potensinya di situ. Oke. Jadi memang potensinya besar banget ya sebenarnya pembajakan. Dan akhirnya ketika potensi besar itu tuh masih belum bisa dijawab dengan hukum gitu, ya akhirnya kembali lagi ke bioskop. Maksudnya gini,
seandainya pun kita tidak berurusan dengan pembajakan, kita akan berhadapan dengan algoritma di OTT kan. Ada banyak sekali konten, tapi ya belum tentu film itu tuh ketemu langsung sama penontonnya. Makanya idealnya adalah bioskop sama OTT itu hidup berdampingan gitu. Oh iya, betul. Kalau misalnya kita sebagai filmmaker kan, ya udah gue pajang tuh di bioskop, kemudian gue promo marketing kemana-mana, ya penonton ke info ya udah punya keputusan sendiri untuk menonton di bioskop tanpa diatur sama algoritma yang lain gitu. Efek langsung, jadi tuh double sih masalah ketika kita bicara soal industri digital gitu. OTT itu harus hidup berdampingan sama bioskop agar jadi kayak tadi Mas Fajar bilang ya, kita mengusahakan lebih banyak layar di lebih banyak tempat di Indonesia gitu. Iya, maksudnya sekarang aja tuh mayoritas di Jabodetabek, terus kemudian layar kita tuh untuk jadi pasar ke-10 terbesar sedunia cuman per 2019 itu tuh 2.117 layar gitu. Bayangin kalau tuh ada di lebih kota, lebih banyak bioskop yang non jaringan dan gak harus masuk mall, tentu potensinya tuh lebih gede lagi gitu. Korea kan rakyatnya hanya 55 ya. Tapi layarnya berapa Mas Fajar? Nggak tahu layar berapa, tapi yang nonton film mereka 45 juta, 20 juta, juga sih. 25. Berarti kan itu hampir setengah rakyatnya nonton semua. Benar. Dan sebenarnya sama kayak kita gitu, Gros, seorang itu paling nggak semua, tapi nontonnya tuh kayak bisa 3 kali setahun yang gitu. Iya, jadi kalau misalnya di Korea 50 juta rakyat nih ya, 20 jutanya orang tua aja. Berarti remajanya kan mungkin ada 20 juta misalnya. Berarti kan mereka nonton 2 kali, 3 kali, jadi 40 juta, hampir separuh rakyat ya kan. Nah, sementara kita in the middle of yang selalu orang politik bilang, keunggulan demografi itu kan, remaja kita lagi banyak nih kan gitu. Generasi Z, milenial gitu ya. Generasi Z milenial lagi banyak. Nah, itu yang aku khawatirkan sebenarnya sekarang ini. Jangan sampai generasi Z ini mulai terbiasa tidak ada bioskop kalau kita semakin lama ini pandeminya. Ya, kita harus mengembalikan budayanya. Jadi selain bioskop itu bilang mereka sore ini gue kalau misalnya sampai bulan lewat bulan Agustus ya kita akan tutup banyak dan kita akan ya hibernasi dulu lah gitu. Dan tapi lebih parahnya lagi adalah gimana budaya nontonnya gitu. Ya itu yang khawatirin. Kalau generasi Z kan jadi terbiasa dengan gadget kan, makin lama setahun loh mereka nggak ngapa-ngapain. Nah, aku ngerasa kalau pemerintah mengizinkan misalnya produser dengan 30% biaya protokol kesehatan tadi di setengahnya mungkin dipakai untuk memvaksin krunya yang akan syuting, akan terbantu cepat gitu. Kalau mereka diizinkan pasti akan bisa. Gitu. Cuman masalahnya kan negara ini itu tadi, Menkes dan pariwisata tadi, kita punya jalan tol, lupa ngurusin jalan nasional. Kita yang ditakutkan adalah ketika vaksinasinya lagi gratis begini, semua rakyat boleh, terus nanti ada yang swasta dibolehkan ikut, yang wajib ini jadi lupa, kan gitu-gitu loh. Ya. Sabar betul, ya, sabar, C. On fire kayak di Twitter loh. Tapi itu yang kita suka, Mbak. Jadinya bisa dapat banyak insight. Kita tahu mana yang harus dikerjain gitu ya. Iya, bener sih, bener Nugros on point. Aku sih ya sedih banget sih kalau misalnya bioskop sampai harus tutup gitu ya. Dari mulai lagu Benyamin Sueb gitu ya. Aku sih sedih banget kenapa Insan Film harus sampai ngirim surat ke presiden. Kita kontrak dipotong pajak loh, NPWP loh harusnya, tanpa kita seperti itu. Itu kan berarti udah kecekek banget Insan Film. Orang film udah mulai kepepet gitu. Mereka sudah setahun masih tetap bisa syuting, masih apa, dan kita kayak nggak ada apa-apa nih. Oke, ini semua bidang pasti begini ya gitu. Aku nggak bisa selalu film gitu. Kayak kita ngomongin PSSI aja, sepak bola dibiayai terus sama pemerintah, olahraga lain pasti akan ngomong ya. Gitu. Jadi maksudnya, tapi ya pemerintah tuh mestinya lebih aware gitu. Itu sih maksud aku gitu. Aku seneng ada gerakan ini gitu, mensupport banget ini gitu. Tapi maksudnya kenapa kita sampai harus kirim surat ya? Ya Pak Presiden kita datengin pasti bijak. Aku sih tahu ya karakter Pak Jokowi lah, dia suka film apa dan sebagainya gitu. Tapi maksudnya tuh ya mestinya kan gitu loh dalam hatiku ya gitu. Mungkin nggak aku tweet nanti diserang buzzernya. Matiin aja Mas komennya sebentar. Oke,
balik lagi mungkin ke Mbak Gina nih. Jadi apa ya? Nih kita udah berapa lama sih nih? Ternyata udah 50 menit kita diskusi. Oke, kalau gitu kita cukupkan di 1 jam lah ya, 1 jam. Aku rasa tadi diskusinya seru banget. Semua poin-poinnya menurutku mencerahkan gitu. Dan ya ternyata bajakan yang tadi Mas Fajar bilang ya, kita nggak boleh ngebajak tuh, memang harus ditanamkan sejak dini tuh. Fotokopi buku juga nggak boleh tuh, harus beli. Sekarang udah banyak e-book yang murah-murah. Sebenarnya gini loh, waktu dulu Pak Jokowi periode pertama ngomong revolusi mental, aku berharapnya ya dia bicara di TV nasional terus bahas hal-hal kecil. Yang semacam itu ya, Mas? Iya, kita di Indonesia budaya kita adalah antri. Satu, kita kalau mau nyebrang jalan toleh kanan, toleh kiri. Jangan nyelip dari, maksudnya hal-hal kecil aja. Masuk rumah, ucapkan salam. Apa? Kita jangan fotokopi, kita jangan fotokopi catatan. Maksudnya itu, aku pikir itulah revolusi mental gitu. Tapi kok tak tunggu-tunggu 2 periode dia nggak membicarakan itu gitu. Yang diomongin kita semua kan ini budaya kan. Terbiasa gratisan, dikasih yang murah. Sampai film, kalau OTT-nya sampai dibajak juga. Ini kan yang, sorry itu saya yang menyelamatkan produksi PH-PH itu sekarang OTT nih. Karena bioskopnya lagi dalam tanda kutip mati suri kan. Tapi dibajak juga, terus gimana? Kan jadi makin susah industrinya gitu. Itu sih. Siap. Tapi aku butuh ini nih, closing statement dari Mas Fajar dan Mbak Gina, tapi untuk pendengar, maksudnya untuk teman-teman ya orang biasa lah, nggak perlu untuk politisi gitu ya, tapi untuk para orang yang ngikutin PSI sih biasanya progresif ya. Teman-teman tuh kita bisa bantu apa sih gitu? Ya dari berbagai latar belakang misalnya, atau tadi generasi Z, generasi ini gitu. Satu lagi Mas Fajar, aku sempat baca generasi Z itu ternyata nggak suka online juga tuh Mas Fajar. Ternyata yang suka online itu generasi milenial. Jadi generasi Y, generasi Z itu ternyata mereka dan tentunya nanti alpha kayaknya ya, mereka menemukan keseimbangan antara offline dan online. Jadi aku sih bisa berharap ya semoga sih bioskop nggak mati ya, dan bioskop masih tetap jadi misalnya tempat tempat keluarga gitu ya, anak dia diajak sama bapaknya nonton film bareng-bareng gitu ya, bapaknya suka Doraemon, anaknya juga ntar tiba-tiba nonton Doraemon lagi karena filmnya kan tua banget. Nobitanya baru nikah sekarang gitu kan. Nah yang kayak gitu-gitu aku sih berharap generasi Z dan Alpha akan menemukan keseimbangan itu, dan ya tentunya janganlah bioskop itu tuh sedih banget ya, banyak banget cerita di situ gitu ya kalau ya anak-anak segenerasiku gitu. Nah tapi balik lagi, jadi kalau Mas Fajar bisa bicara gitu sama teman-teman itu, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu teman-teman di Insan Film? Dan nanti Bagina juga. Yang pertama mungkin mengapresiasinya dengan lebih fair ya. Saya tuh kadang ngerasa di luar skeptisme itu kritiknya itu terlalu baik hati. Kita tahu kan orang Indonesia ini terlalu baik hati. Sebenarnya orang Indonesia itu terlalu baik, gampang lupa, gampang pemaaf gitu. Nah, yang pertama buat film Indonesia itu kritiknya jangan terlalu baik. Mereka tuh selalu ya filmnya kurang sih tapi endingnya bagus. Nah itu tuh buatku tuh terlalu, jadi kita filmmaker tidak kehantem beneran gitu. Ya udah gini aja penonton kita akan oke, udahlah gini aja lah penonton kita akan menerima kok. Loh jangan gitu, maksudnya harus lebih gitu. Kita harus fight. Nah kadang-kadang kritik kita itu terlalu, apalagi kalau yang bikin temen, yang bikin apa, makanya kadang gue kalau ketemu kritikus tuh anggap kita temenan aja, tapi lu masih boleh loh ya untuk anggap nggak kenal gitu ya. Anggap nggak kenal kalau mau maki-maki gue, tapi karyanya ya, bukan person gitu. Itu sih kadang kita terlalu baik, kita tuh kurang hantem gitu. Aku waktu kita dibilang film Jawa yang begini-begini, enggak juga sih. Udah ada Siti, udah ada Turah, yang secara kualitas dan konten lebih ngangkat budaya Jawa, kalau aku ya, secara pribadi nih. Tapi kalau sebagai yang komersil ya oke lah gitu. Jadi tapi buat aku tuh kita harus bisa, karena filmmaker kita tuh nggak ada yang nggak pinter menurutku ya gitu. Jadi dan niatan mereka nggak ada bikin film jelek. Masa ada sih orang bikin film yuk ini jelek gitu ya, nggak mungkin gitu. Cuman kadang-kadang karena penonton kita pemaaf, itu sih yang ngebuat kita jadi kayak mungkin gitu, yang jadi kayak kurang apa gitu. Dan yang kedua
apresiasi yang lebih terhadap film Indonesia gitu. Gue nggak akan selalu ngomong ini karya anak bangsa, ayo ini ditonton gitu. Maksudnya aku yakin Korea juga nggak ngomong begitu, ayo ini karya Korea kita tonton. Enggak sih gitu. Bukan itu yang dijual gitu. Kita harus Jangan tahu bahwa sampai terpaksa gitu Mas ya. iya gitu. Jangan karena terpaksa terus kita jadi penjualannya kayak gitu. Enggak sih, kalau jelek ya jelek aja gitu. Maksud aku tuh ya ayo kita lebih mengapresiasi itu dan mengapresiasi dengan nonton yang benar itu lebih baik. Maksudnya benar itu ya kalau film ya ke bioskop, kalau OTT ya yang resmi, yang legal gitu. Dan hal-hal seperti itu tuh kadang mungkin ya kamu kehilangan uang 10.000 buat langganan, kehilangan uang 50.000 buat nonton, tapi pasti itu memperbaiki apa ya? Memperbaiki uh, produknya. Dan kalau produknya baik, society kita juga akan baik gitu. Mungkin satu film membuat orang terinspirasi di kehidupan nyata dan itu memperbaiki kehidupan sosial gitu. Gua tahun-tahun pilkada kemarin tuh aku buka aja ya, aku mendukung pemimpin-pemimpin muda loh. Kenapa? Karena kedepannya mereka lah yang akan memimpin daerah-daerah ini. Gue nggak bisa lagi syuting di lokasi daerah pemimpinnya boomer yang ya maksudnya orang-orang yang masih bapak-bapak senior yang masih nggak bisa terbuka pikirannya gitu ya. Maksudnya gue nggak bisa nyari kata-kata yang lebih baik. Tapi gue berharap pemimpin-pemimpin daerah gitu yang anak-anak muda itulah nanti yang kelak bisa kita ajakin ngomong, Mas ini harus begini. Oke, gue harus dukung apa gitu. Gue pernah syuting di daerah ketemu bupatinya untuk minta izin dan sebagainya, dia ngomong, ya saya itu memimpin dengan nilai-nilai dari Tuhan. Pak, ini ngomong apaan ya? Nggak nyambung gitu. Kita butuh pemimpin muda yang lebih banyak untuk Indonesia. Makanya gue waktu tahun-tahun pilkada itu gue cek mana nih, oh ini anak muda nih, oh ini anak muda nih, oh ini anak muda nih. Itu sih yang, jadi mau nggak mau gue ngajakin mereka cameo itu untuk itu supaya langkah mereka di pilkada lebih mulus. Maksudnya ada misi-misi gue pribadi memang gitu, tapi dengan harapan society-nya ke depan dipimpin oleh orang-orang yang benar. Itu sih. Sepakat. Dalam kata lain sebenarnya Mas Fajar bilang kalau kita mau bagus kayak film Korea, lo invest gitu ya. Kita bareng-bareng invest nih di film kita. Investnya nggak harus uang, itu nanti lebih bagus. Yang bagus ya kita dukung terus sehingga bagus-bagus gitu. Investnya kan nggak harus uang. Kita bayangin kita syuting udah era pandemi, kita belum jelas bioskopnya, kita budgetnya lebih banyak, sampai ke daerah lokasi tertentu kita masih dimintain izin pakai uang keamanan, betul. Kan malah nambahin beban. Gue bingung kan. Kemudian mereka ngomong kita berharap filmnya bisa membantu promosi daerah saya, perlindungan daerah wisatanya. Loh, Pak, tapi izinnya dipersulit. Bukannya itu urusannya kerjaannya dinas pariwisata Bapak ya untuk jadi promo kan ya. Kalaupun mau begitu, ayo dinas pariwisatanya bantu apa kan gitu. Masa dibebankan ke kita semua promosi wisata, pendidikan moral. Ya gimana? Gitu apa Korea begitu waktu bikin Train to Busan penuh dengan zombie kan gitu loh. Siap. Oke Mas Fajar, terima kasih banyak. Thank you. Mbak Gina. Nambahin apa yang diomongin sama Nugros gitu. Jadi ketika kita buat teman-teman gitu generasi muda, gue tua banget ya. Jadi ketika kita melihat industri kreatif, industri perfilman Indonesia, kita sebenarnya bicara soal industri masa depan. Ya. Ya, ini Indonesia memang secara sumber daya alamnya banyak, tapi ketika bicara soal keterbatasannya kan juga ya itu bakal habis gitu. Ini ada negara yang ditopang sama minyak dan sebagainya, tapi ya kayak Venezuela juga bisa bangkrut gitu, negara yang ditopang sama sumber daya alam yang terbatas. Nah, sedangkan sumber daya manusia itu ketika kita serius mengolahnya itu akan menimbulkan potensi yang berjuta kali lipat. Bukan cuma soal karya itu akan membuat lapangan kerja lebih banyak gitu, tapi juga ketika kita ngomongin budaya itu bisa jadi strategi budaya kita untuk bisa berhadapan dengan budaya-budaya luar gitu, membuat Indonesia menjadi negara yang lebih otentik ketika kita present ourselves ke dunia gitu. Nah benar kata Nugros, ketika kita mau jadi lebih baik itu sama aja ketika kita mau hidup sehat kan nggak cuman
harus olahraga aja, tapi apa yang masuk gitu ke dalam kayak makanan juga harus dipikirin, makin bergizi makin baik. Begitu pula dengan konten yang kita nikmati, semakin kita kritis terhadap konten yang kita konsumsi gitu, baik yang dari dalam negeri ataupun luar, maka makin kita punya critical thinking yang akan membuat kita juga lebih bisa menseleksi dan mengkurasi apa yang baik terbaik buat kita, dan kita bisa demand, bisa meminta karya-karya lebih baik, terutama dari para filmmaker Indonesia. Nah itu sih, jadi ketika kita punya kebutuhan untuk ingin karya-karya lebih baik, itu maka kita juga akan punya kebutuhan untuk gimana caranya nih dia lebih baik gitu. Ya udah, berarti gue harus support mereka dengan ya misalnya membeli barang yang original gitu, nggak ngebajak dan sebagainya gitu, sehingga kita ketika kita bilang tadi wah 90% nih roda ekonominya baru dari bioskop aja ya, jangan-jangan ini bisa bertahan ketika roda ekonominya tuh meluas gitu, merchandise jalan, OTT jalan gitu, terus kemudian turunan IP dan lain itu jalan gitu, sehingga ya industrinya ini bisa dibilang beneran industri dan kuat untuk masa depan Indonesia. Gitu aja sih. Siap-siap. Jadi yang aku tangkap Mbak Gina mau ngomong kalau ekstraktif kita akan habis nih gitu ya. Kita sudah saatnya kita invest di industri yang lebih long term gitu ya, yang lebih kuat gitu, dan itu budaya kita sendiri gitu, itu otentik gitu ya, itu khas Indonesia gitu ya. Kalau minyak bisa habis, batu bara bisa habis, budaya kita ya akan terus kita gali dan akan terus memperbaiki dirinya, kan memproses budaya baru. Bukan masalah kita berarti harus cari anak bangsa, nggak kayak gitu, tapi ketika kita bercerita, kan kita akan paham cerita kita sendiri dibandingin cerita orang Korea gitu, akan susah gitu. Mau kita bikin fanfiction nih soal Han Ji Pyong gitu, misalnya drama Korea startup gitu, tetap aja kita tuh akan pura-pura setiap hari minum soju atau makan kue dan sebagainya. Tapi beda ketika kita membuat cerita yang kehidupan sehari-hari gitu. Nah, cerita kita kehidupan sehari-hari itu leverage ekonomi itu bisa panjang gitu dan bisa mencapai negara-negara lain gitu. Jadi it takes both way, bukan kita konsumen doang gitu. Strategi budaya kita. Oke, seru banget nih. Senang banget bisa ngobrol sama Mbak Gina sama Mas Fajar gitu ya. Banyak banget ilmunya, banyak banget yang tercerahkan. Aku sebagai ya penikmat sih, aku cuma penikmat film gitu ya. Ya baru-baru mulai bikin TikTok lah, jadi konten creator tapi cuma 15 detik ya kan. nggak lebih ya. Oke, terima kasih Mbak Gina, terima kasih Mas Fajar. Thank you Gorba. Terima kasih Gorba. Kenapa? Siap. Thank you. Semoga kita tetap bisa kolaborasi ya. Aku pikir tadi juga ada banyak poin-poin penting soal legislasi sebenarnya. Semoga 2024 PSI udah bisa menempati gedung DPR bersama para kuncinya harus punya lagu Mars yang bagus sekuat. Siap. Ini kode nih kayaknya nih. Kode nanti ada lagu bahasa daerah gitu. Siap gitu sih, doain aja kita bisa dan kita akan bertemu lagi soal ya tadi, jadi kita benar-benar udah megang power, lalu kita bisa bantu dari sisi legislasi mungkin apa yang dibutuhkan untuk industri film Indonesia. Gitu mungkin dari aku, terima kasih banyak Mbak Gina. Thank you Gorba, thank you Gina. Thank you. Thank you. Sehat ya, sehat-sehat terus. Thank you Gorba. Cek. Siap. Thank you Bro N. Gue sampai nggak sempat ngelihat pertanyaan.